Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di mana saja berada pada saat ini. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sarankan kepada Bapak Ibu sebagaimana informasi yang telah dimuat oleh media nasional Melintas ID dengan judul untuk memberikan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dirjen GTK Nunuk Suryani keluarkan petunjuk teknis. Nah, apa dan bagaimana petunjuk teknis terkait dengan perlindungan guru dan tenaga kependidikan? Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Melintas ID, Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani resmi mengeluarkan petunjuk teknis perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang perlu disyukuri oleh seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan dalam hal melaksanakan tugas rutinnya setiap hari. Penetapan petunjuk teknis ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Permendikbud tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Keputusan Dirjen GTK ini telah ditetapkan pada tanggal 12 September 2024 di Jakarta dan memberi angin segar bagi guru. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Dalam petunjuk teknis ini, ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama, tidak membedakan agama, gender, latar budaya, tingkat pendidikan, dan sosial ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Yang kedua, inisiatif perlindungan bisa dari pihak yang memberi perlindungan atau dari PTK itu sendiri. Tiga, perlindungan bersifat nirlaba dan tidak digunakan untuk menarik keuntungan. Yang keempat, pendekatan yang demokratis dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Berikutnya, yang kelima, praduga tak bersalah, yang berarti PTK belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 4 jenis perlindungan yang akan diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan, yaitu 1. Perlindungan hukum. Dalam hal perlindungan hukum, yang diberikan mencapai perlindungan terhadap pertama, tindakan kekerasan, B. Ancaman, C. Perlakuan diskriminatif, D. Intimidasi dan atau perlakuan tidak adil. Seterusnya yang kedua, perlindungan profesi yang diberikan mencakup perlindungan terhadap A. PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pemberian imbalan yang tidak wajar. Berikutnya, pembatasan dalam penyampaian pandangan. Berikutnya, pelecehan terhadap profesi dan atau pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan. Berikut yang ketiga, perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja. Perlindungan yang diberikan terhadap risiko yang mungkin dihadapi guru. Pertama, gangguan keamanan kerja. Berikutnya, kecelakaan kerja. Seterusnya, kebakaran pada waktu kerja. Yang berikutnya yaitu bencana alam. Seterusnya, kesehatan lingkungan kerja dan atau risiko lain. Seterusnya yang keempat, perlindungan haki atau hak atas kelayakan intelijennya. Perlindungan haki berupa perlindungan terhadap hak cipta dan atau hak kelayakan industri. Bentuk perlindungan yang akan diberikan meliputi pertama, konsultasi hukum dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Yang kedua, mediasi, yaitu melalui proses perlindungan yang memperoleh kesepakatan para pihak. Dan yang ketiga, pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan dapat berupa bantuan untuk mendapatkan nasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara. Jadi perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan atau hak kekayaan intelektual ini sangat penting dan sangat mendesak. Ya, jadi tentunya ya kita yakin bahwa semua ini bisa dipahami oleh seluruh ya, baik guru maupun tenaga kependidikan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen KTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, meminta agar segera dibentuk Satgas Perlindungan di tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah, kementerian, dan organisasi profesi. Dalam hal sebagaimana telah dipaparkan tadinya mengenai perlindungan bagi tenaga kependidikan dalam hal ini guru, termasuk para tendik, Bapak Ibu ya. Semoga hal ini bermanfaat bagi seluruh guru dan tendik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, karena perlindungan ini sangat perlu dalam berbagai aspek yang dilaksanakan oleh para pendidik dalam arti guru dan tenaga kependidikan. Itulah informasinya, semoga dengan adanya petunjuk teknis ini dapat memberi dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.